Kemenangan pertama Nerazzurri di musim ini. Inter Milan berhasil meraih kemenangan pada pekan kedua Serie A 2024-2025. Menerima kunjungan Lecce, Nerazzurri menang dengan skor 2-0, Minggu, 25 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, bertanding di Giuseppe Meazza, Inter membuka skor melalui gol cepat Matteo Darmian. Setelah itu, Nerazzurri menambah gol melalui penalti Hakan Calhanoglu di babak kedua. Berkat hasil ini, Inter menghuni peringkat pertama klasemen Serie A 2024-2025 dengan koleksi 4 poin. Adapun Lecce terpuruk di dasar klasemen, Inter bermain tanpa sang kapten Lautaro Martinez sejak menit awal. Simone Inzaghi menurunkan duet Marcus Thuram dan Mehdi Taremi di lini depan. Nerazzurri mampu mencetak gol cepat saat laga baru berjalan 5 menit. Matteo Darmian berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari umpan silang Federico Di Marco, bola sempat mengenai kepala Mehdi Taremi, lalu disambut dengan sundulan oleh Darmian. Setelah itu, Inter punya peluang untuk menambah gol melalui Federico Di Marco. Namun, percobaan yang dilakukan bek timnas Italia itu belum membuahkan hasil. Lecce hampir saja menjebol gawang Inter pada masa injury time melalui Hamza Raffia dari sudut sempit. Skor 1-0 untuk keunggulan Inter bertahan hingga babak pertama usai. Inter mendapatkan penalti saat pertandingan memasuki menit ke-68. Marcus Thuram dijatuhkan Kialonda Gaspar di kotak terlarang. Hakan Calhanoglu dipercaya untuk menjadi algojo titik putih. Gelandang asal Turki itu tidak menemui kesulitan menceploskan bola ke gawang dengan tendangan kaki kanan. Setelah itu, Inter memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol ke gawang Lecce. Namun, skor 2-0 tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Elang ibu kota tumbang dari tangan Zebra Blue Energy. Lazio dipaksa mengakui keunggulan Udinese pada giornata kedua Liga Italia 2024-2025. Biancocelesti tumbang 1-2 di tangan Le Zebrette. Udinese versus Lazio tersaji di Blue Energy Stadium, Minggu, 25 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah langsung memimpin ketika laga baru berjalan 5 menit, Lorenzo Lucca yang berhasil membobol gawang Lazio. Striker Udinese itu menanduk masuk bola silang Florian Thauvin. Video Assistant Referee, VAR, meninjau ulang gol Lucca dan memutuskan golnya sah dan tidak offside. Udinese memimpin 1-0 yang bertahan hingga turun minum. Udinese menggandakan keunggulan di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-49. Kali ini giliran Thauvin yang mencatatkan nama di papan skor. Thauvin Soloran membawa bola dari dekat garis tengah dan menyepak bola masuk di kotak penalti Lazio. Udinese menjauh 2-0, kartu merah. Udinese harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-68. Hassane Kamara dapat kartu kuning kedua setelah kakinya menggunting penggawa Lazio, Gustav Isaksen. Lazio baru bisa mencetak gol di injury time via gol Isaksen. Laga tuntas untuk kemenangan Udinese 2-1. Kemenangan ini membawa Udinese ke posisi 2 klasemen sementara Liga Italia dengan 4 poin. Lazio melorot ke urutan 6 dengan 3 poin. AC Milan menelan kekalahan 1-2 di kandang tim promosi Parma. Pada pertandingan Liga Italia di Stadio Ennio Tardini, Parma, Sabtu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat keberhasilan memukul Milan membawa Parma naik ke posisi ketiga di klasemen sementara dengan 4 poin, sedangkan Rossoneri kini terpuruk di posisi ke-16 dengan koleksi 1 poin. Pertandingan baru berlangsung 2 menit saat Parma mengejutkan Milan dengan mendapatkan gol pembukaan. Bola dikirimkan dari sisi kiri oleh Emanuele Valeri untuk dengan mudah diteruskan Dennis Mann yang relatif tidak terkawal, untuk berakhir masuk ke gawang Milan. 1-0 untuk Parma, bek Milan Strahinja Pavlovic memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan saat sundulannya ditepis kiper Zion Suzuki ke atas mistar gawang. Tijani Reijers kemudian mengirimkan bola ke mulut gawang Parma tanpa dapat disambar satupun rekan setimnya. Keunggulan 1-0 untuk Parma bertahan sampai turun minum, Milan berjuang lebih keras pada babak kedua. Reijers melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang membentur mistar gawang Parma, sedangkan sepakan voli Noah Okafor melambung tinggi. Setelah beberapa peluang yang tersia-siakan dari kubu Parma, Milan berhasil menyamakan kedudukan dari pergerakan Rafael Leao di sisi kiri, bekerja sama 1-2 dengan Theo Hernandez, dan menyodorkannya untuk dengan mudah diselesaikan Christian Pulisic pada menit ke-66, namun pasukan Paulo Fonseca gagal membawa pulang poin dari lawatannya kali ini. Sebab pada menit ke-77, Parma merestorasi keunggulan 1 gol mereka melalui skema serangan balik. Pontus Almesvist berlari dari area pertahanannya sendiri, sebelum mengirim umpan yang disambar oleh Matteo Cancellieri menjadi gol penentu kemenangan. Bek Timnas Indonesia,
Jay Itzes diprediksi akan mendapatkan kesempatan sebagai starter ketika Venezia bertandang ke Fiorentina di pekan kedua Serie A Italia, Minggu, 25 Agustus 2024. Mereka adalah Antonio Candela dan Jay Itzes. Kedua pemain ini absen di pekan pertama karena akumulasi kartu di musim sebelumnya. Itzes menerima 2 kartu kuning saat laga playoff promosi Serie A musim lalu. Ia sudah mengantungi 1 kartu kuning di Serie B sebelum laga playoff. Hal itu membuatnya secara akumulasi mendapatkan 3 kartu kuning hingga harus menjalani hukuman larangan bermain 1 laga di musim berikutnya. Itzes sudah menjalani hukuman tersebut hingga kini siap tampil dengan Venezia di Serie A. Pada laga pekan kedua, I Lagunari bakal bertandang ke markas Fiorentina, Artemio Franchi, Minggu, 25 Agustus 2024. Andalan, Bang Jay absen sudah tersedia lagi, bek timnas Indonesia diprediksi akan mengawal lini belakang Venezia. Hal ini diprediksi oleh media Italia. Di bagian belakang, Itzes akan kembali dengan duet bareng Svoboda dan Sverko, tulis laporan Tutto Venezia Sport. Artinya jika dimainkan melawan Fiorentina, maka Jay Itzes akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mentas di Serie A Italia. Catatan ini diharapkan bisa membuat pemain berusia 24 tahun ini semakin percaya diri tampil membela I Lagunari di salah satu kompetisi Liga Elit Eropa. Adapun Jay Itzes juga tidak lama lagi segera mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia yang akan melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025 melawan Arab Saudi dan Australia. Inter Milan fokus lepas Korea di pekan terakhir penutupan bursa transfer. Inter Milan dikabarkan fokus mencari klub baru untuk penyerang yang tidak diinginkan, Wakin Korea di pekan terakhir penutupan bursa transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via Internews, bahwa Nerazzurri berharap bisa melepas pemain Argentina itu untuk selamanya sebelum penutupan bursa transfer. Pada musim lalu Korea dipinjamkan ke Marseille. Namun, ia gagal menunjukkan performa mengesankan, dan bahkan tidak mampu mencetak sebiji gol pun. Oleh karena itu, Marseille tidak bersedia mempermanenkannya. Korea pun kembali ke Inter dan telah menjadi bagian dari skuad selama persiapan pramusim. Namun penampilannya selama pramusim tidak membuat pelatih Simone Inzaghi terkesan. Ada minat terhadap pemain berusia 30 tahun itu. River Plate sangat ingin memboyongnya kembali ke negara asalnya, Argentina. Ada juga minat dari raksasa Turki, Fenerbahce dan Galatasaray, begitu pula dari Liga Pro Saudi. Kemudian, 2 mantan klub Korea, Lazio dan Sevilla tertarik memulangkannya, dan rumor terkini juga mengaitkan penyerang Inter itu dengan Monza dan Real Betis. Lalu, ada juga AEK Athens yang berusaha merekrut Korea di musim panas ini, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai, dan Korea masih berstatus sebagai pemain Inter. Waktu Inter tidak lama lagi untuk bisa melepas Korea di musim panas ini. Liga Italia Serie A sudah harus berhenti dalam aktivitas transfer pemain di bursa transfer musim panas ini per tanggal 30 Agustus. Oleh karena itu, prioritas dan fokus Nerazzurri adalah melepas pemain Argentina itu untuk selamanya sebelum bursa transfer ditutup.